Assalamualaikum teman-temanku di Mama Essential dan Pure Living Oils. Aku mau bikin satu video training lagi setelah kurang lebih sebulan atau 1,5 bulan yang lalu aku terakhir sharing. Kali ini sharingnya tentunya akan sangat berbeda. Jadi terakhir itu aku update, aku lagi ketakutan banget dan lagi kayak di twilight zone banget ya. Cerita tentang ART ku yang pulang hari itu meninggal karena COVID-19. Dan di situ aku ada di fase nggak mau banyak ngomong lagi, nggak mau ngomong apa-apa. Di Instagram juga aku males untuk sharing-sharing daily story karena sutralah daripada gue salah ngomong, daripada gue salah ucap, ntar juga ujung-ujungnya malah ada yang lebih parah gitu kan, gara-gara mungkin salah mempersepsikan saran-saran tips-tipsku tentang oil gitu. Pokoknya aku bener-bener ketakutan gak mau mempengaruhi kehidupan apapun dan gak mau posting-posting oil apapun dengan tujuan untuk cari aman gitu loh. Nah, setelah aku kembali menjalani rutinitas yang baru dan sudah settle ya, ngecover sekolah anak-anak, ngurusin rumah itu sendirian, yang tadinya bertiga sekarang cuma berdua, dan aku mengcover banyak hal, terus udah mulai keep up. Nah, aku tuh lucu kecemplung lagi tanpa sengaja ke dunia kristal. Kurang lebih kapan ya? Kurang lebih pokoknya hampir sebulan yang lalu. Jadi tuh aku lagi ngedown banget karena suatu hal itu. Aku ngedown banget, bukan karena covid, bukan karena penyakit, bukan karena fisik, tapi lagi ngedown banget, ngerasa nggak aman banget, dunia ini nggak aman banget. Pokoknya intinya aku tuh hampir kena penipuan online gitu ya. Nah, itu aku ngerasa langsung takut, dan bahwa bahaya itu nggak cuma dari covid, tapi bahaya itu juga dari orang-orang yang punya niat jahat gitu. Habis itu otakku tuh langsung ke switch dari yang tadinya sangat parno terhadap serangan virus, jadi parno terhadap serangan niatan orang-orang jahat gitu. Nah, pas aku lagi limbung kayak gitu, entah kenapa di Instagram aku kecemplung satu live sale kristal. Dan entah kenapa kok pas aku lagi galau, pas aku lagi desperate, lagi benci dan takut dan kecewa terhadap dunia ini, aku ngelihat live sale kristal itu kok healing rasanya. Padahal itu kristal lagi ada dipegang dia, bukan dipegang aku. Tapi si live sale yang nunjukin berbagai macam kristal tuh kok jadi tenang, kok gue jadi bahagia lagi, kok tiba-tiba jadi strong gitu. Like I feel psychically stronger. Akhirnya ya udah ketagihan nih nonton live sales kristal, terus ketemu sama orang-orang, kok ternyata yang sama-sama nonton live sale kristal ini kok asik-asik ya orangnya, sesama pecinta kristal. Akhirnya temenan lah. Pokoknya ujuk-ujuk tanpa gue sadari gue temenan sama banyak pecinta kristal, tukang jualan kristal. Pokoknya gue mulai di-add sama akun-akun kristal dan kolektor gitu. Dan orangnya asik-asik, dan gue mikir, ini kristal di rumah gue nih apa kabar yang segini banyak, segambreng ini kok ditelantarin aja. Makanya kan aku terakhir kali kan posting-posting tentang kristal, tentang aku rapi-rapi lagi. Pokoknya si kristal yang udah nganggur di rumah ini kayaknya emang lagi manggil lagi gitu. Udah akhirnya aku beresin, aku bersihin, aku pajangin lagi gitu. Kesannya kayak aku tuh ninggalin oil gitu, meskipun tetap dipakai tiap hari, tapi kayak lagi aduh cobalah ke kristal dulu. Kesannya seperti itu awalnya. Nah, akhirnya aku tuh mulai ya tahu kan, kayak jualan lagi. Apalagi setelah aku terhubung lagi sama kristal, kayak mulai bisa berinteraksi lagi sama kristal. Ini terutama ya yang karnelian, yang aku udah punya lama banget. Karnelian nih si energinya tuh ngajaknya tuh agak pushy ya gitu. Dia nih yang agak lumayan cerewet gitu, yang jualan lagi dong, itu beats banyak banget. Kayak dia tuh ngajak secara energi bahwa
aduh gue tuh harus maju gitu, lo jangan kayak gini aja, lo tuh punya potensi gitu. Jadi Carnelian nih guru banget, padahal aku nggak begitu suka sama dia, padahal kayak dia tuh temen yang sebetulnya gue cuekin karena mungkin dia nggak terlalu cantik atau nggak terlalu gimana gitu. Gue tuh sebenarnya lebih suka hanging out sama yang lain, tapi dia tuh tetap setia gitu loh, ngedeketin apa, makanya aku juga pakai baju setema warna Carnelian. Nah dia nih yang ngedorong aku untuk coba ngeronce kristal lagi, yuk pajang aja. Ternyata terus Carnelianku dibeli sama Mbak Sofi. Oh ternyata ada yang ngerasain juga ya asiknya energi Carnelian gitu. Nah terus bikin lagi terus, meskipun aku juga belanja lagi sih karena emang banyak banget yang lucu-lucu. Dan alhamdulillah sekarang itu efeknya selebgram pada promo kristal, pada endorse kristal, jadinya harga kristal tuh menurun guys gitu. Nah nggak disangka-sangka kristal ini juga akhirnya ngajak aku untuk lebih rajin sharing oil gitu. Padahal aku kan nggak maksud kan, tapi ternyata terutama si Carnelian ini ya, dan juga beberapa kristal yang lain sih yang baru aku connect, aku pakai rutin setiap hari, terus aku coba amati, aku resapi gitu. Dia bilang, lo tuh harus sharing lagi gitu, lo tuh harus ngomong, nggak peduli apa ketakutan, lo tetap harus ngomong gitu. Jadi akhirnya aku mulai diajarin lagi tentang oke, gue bisa ngomong apa tentang oil. Akhirnya lo tuh harus ngomong, terutama pada saat aku tai chi nih, pada saat aku tai chi tahu-tahu masuk. Tai chi-nya tetap pakai kristal ya. Ini yang aku jual tadi di IG. Terus ini ada Himalayan Quartz. Mbak Sofi ini aku akhirnya beli Himalayan Quartz. Ini malachite. Ini maksudnya malachite tuh niatnya sih mau promote weight loss, secara udah nggak bisa lari dan olahraga workout yang di luar lagi, coba di rumah pakai malachite ngaruh nggak sih? Nah itu aku pakai tai chi, ternyata masuknya itu aku disuruh ngomong bahwa dengan kita pakai oil atau mungkin kristal atau mungkin dengan earthing atau mungkin dengan ada di dekat-dekat tanaman atau mungkin dengan makan sayur dan buah, kita itu mengenalin tubuh ke pola keteraturan alam. Karena COVID nggak suka sesuatu yang teratur, itu lingkungan yang jelek buat dia gitu. Jadi aku diingetin nih, mereka ngomong sama gue, mau itu COVID, ada yang bilang hasil cangkokan manusia, mau dicangkok apapun, lo pikir deh, mangga cangkok aja, mangga cangkok iya nyangkoknya manusia, tapi kan bahan aslinya tetap mangga kan. Terus mangga itu juga mau itu cangkokan hibrida atau natural atau apapun, tetap dia hidupnya tetap pakai hukum alam kan, tetap perlu air, kadar matahari, kadar kelembapan, nutrisi mineral dari tanah tetap butuh akar, maksudnya tetap normal kan. Jadi ya udah, mau itu COVID, mau itu Ebola, mau itu apa yang mungkin beberapa orang bilang entah benar atau enggak ada campur tangan manusia yang untuk mengkombinasikan atau untuk mencakup, tetap mereka itu hidupnya pakai aturan alam karena bahan mereka dari alam. Dan segala sesuatu yang bersifat merusak atau bersifat mengganggu sistem sel inang itu nggak suka kalau sistem sel inangnya teratur. Mereka tuh akan lebih happy, lebih bisa perang kalau sistem sel inangnya tuh udah chaotic. Nah, jadi aku kayak, aduh makasih ya udah dikasih tahu ini. Jadi misalnya aku pegang Carnelian, di dalamnya Carnelian ini dia punya keteraturan susunan molekul ya, mungkin ada silika, ada oksigen, ada macam-macam deh, bisa dibaca kalau atau di Google ya struktur mineralnya tuh dia apa. Dan struktur mineralnya tuh kan teratur gitu ya, mau dari yang paling kecil sampai berbentuk padat kayak gini, bener-bener sequence-nya itu teratur. Jadi pada saat kita megang kristal, kenapa kita bisa grounding, kenapa kok bisa bener-bener healing, karena nih badan kita tuh dikasih, di expose, dikenalin sama sesuatu yang teratur. Dan frekuensi itu saling mempengaruhi gitu. Energi itu juga saling mempengaruhi satu sama lain, frekuensi saling mempengaruhi satu sama lain, dan salah satu harus ada yang mundur, kalah, dan akhirnya ngikut sama mainstream.
Jadi misalnya kondisi tubuh kita lagi jelek, lagi banyak fear, lagi banyak galau-galau, gundah-gundah, kita paparin sama segala keteraturan alam, kristal lah, oil lah, earthing ya, bertelanjang kaki di tanah atau menghabiskan waktu di nature. Nah, itu badan kita terekspos sama segala keteraturan alam gitu. Misalnya ini RC. Nah, kita tuh pakai oil ternyata nggak semata-mata buat ngelegain nafas doang, tapi dengan kita pakai RC, kita hirup, kita oles, terus mungkin kita taruh di ini, aku tunjukin kalung diffuser aku. Kita taruh di kalung diffuser, terus ya udah kita hidup beraktivitas dengannya, itu ya udah kita memaparkan diri kita sendiri sama pola-pola keteraturan alam. Karena essential oil juga seperti itu, dia adalah saripati tanaman yang juga simbol keteraturan alam. Karena itu pada saat frekuensi kita lagi jelek, lagi down, dideketin sama temen-temen, karena ini semua temen ya, mau itu tanaman, kristal, oil, apalagi suplemen, mungkin herbal, itu semua tuh temen kita. Dan kalau kita bergaul sama orang-orang yang positif, orang-orang yang kuat, yang berenergi, dan mereka stabil, oil itu stabil, kristal itu stabil, bumi pertiwi, mother Gaia itu stabil, mau nggak mau kita kebawa apa-apa yang jelek di badan kita yang mulai agak-agak mau mutasi, atau yang getaran-getarannya mulai jelek, atau yang DNA yang buruk-buruk itu mulai manifest atau mulai terekspresi gitu, akhirnya dia kalah nih karena keburu dibombardir sama teman-teman yang positif, sama teman-teman yang emang bener-bener persisten gitu ngajaknya. Nih Carnelian ya, kalau kalian deket-deket lama sama Carnelian, kalian bener-bener akan termotivasi gitu, karena dia bener-bener niat banget ngomong sama aku tuh, lo harus ngomong, kok nggak bisa kayak gini doang. Sempet berantem, kayak aku berantem kayak, enggak, aku tuh living my own truth. Ya udah, bisa kan gue hidup dengan living my own truth, dan ya udah gitu aja. Enggak bisa, lo tuh harus ngomong, lo tuh harus sharing, dan lo tuh harus bikin gelang, karena siapa tahu gelang ini akan sampai ke orang-orang yang emang benar-benar butuh untuk bisa stabilin emosinya juga, stabilin hidupnya juga, dan stabilin sel-selnya juga gitu. Terus aku akhirnya baru oke, akhirnya aku nurut gitu. Jadi kayak gitu, aku tuh lagi ngalamin di fase itu, dan ternyata kristal ini bukannya ngejauhin aku sama oil, tapi malah lebih ngedeketin aku sama oil. Makanya aku tuh nggak takut atau insecure untuk kayak bagi-bagi link atau ngajak-ngajak Mbak Sophie dan Mbak Regina untuk sama-sama rebutan kristal. Itu harusnya ya, kalau normal kan orang akan bilang gue gila, lu gila ya. Harusnya mereka tuh lo racunin supaya untuk beli oil aja dong. Kalau mereka belanja kristal, nanti duit mereka udah habis di kristal, ntar jadinya nggak beli oil lu gitu kan. Tapi aku nggak mikir kayak gitu, karena ternyata kristal ini juga sinergetik banget sama oil. Pada saat kita beralih ke kristal tuh bukan berarti kita ninggalin oil, tapi malah justru kita lebih bisa mencintai oil kita dan mendapatkan ilmu-ilmu atau koneksi-koneksi yang nggak kita sangka sebelumnya. Jadi kayak gitu ya guys. So far yang aku suka banget untuk di diffuser itu inspiration sama patchouli. Inspirationnya kayak 6 tetes, patchoulinya dikit aja 3 tetes. Itu kalau lo mau ngerasain bener-bener yang magis Bali, Ubud, atau bahkan mungkin Campa, India, itu deh. Misalnya kamarmu tuh mau kamu rubah jadi kayak ashram gitu, itu inspiration dan patchouli. Nah, untuk ngepel ya, karena aku masih suka ngepel, di embernya aku tetesin either lime, terus lemongrass, dan purification, kayak gitu. Pokoknya emang meskipun tidak selama ini jarang sharing, tidak di sharing, tapi beneran dari pagi sampai malam itu ada essential oil. Maksudnya tetap ada YL di hidup aku dalam kadar yang pas, tidak kebanyakan dan tidak juga kesedikitan. Jadi itu aja yang mau aku sharing.
ingetin lagi kenapa kita pakai oil, nggak semata-mata untuk oh peppermint biar nafasnya lega, oh lavender biar apa luka-luka kebaret-baretnya itu sembuh, tapi itu tadi memperkenalkan dan tetap apa ya, ngingetin badan kita sama keteraturan alam. Karena kalau badan kita teratur, kalau hidup kita teratur, kalau kondisi sel-sel dan pikiran frekuensi kita teratur, nggak gampang terganggu dan kita grounding, penyakit apapun nggak suka itu, serangan apapun nggak suka itu gitu. Frekuensi-frekuensi yang jelek, makhluk-makhluk yang punya niatan jahat tuh nggak suka sama itu. Jadi keep oiling dan keep doing the vibrational medicine. Oke? Makasih semuanya, semoga sehat dan tetap ketemu di forum-forum. Kita mau coba Telegram nih karena biar lebih belajar hal baru dan lebih semangat lagi. Nanti link Telegram yang dibuat Mbak Kunyit tolong di join aja kalau kalian ada yang mainan Telegram. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.